Saya baca di dalam hadis, Nabi Muhammad, kata Rasulullah, saya adalah Nabi terakhir. Tapi nanti di akhirat Allah akan memuliakan saya. Saya menjadi Nabi pertama sekaligus manusia pertama yang akan memasuki surga. Disusul oleh nabi-nabi berikutnya. Di paling akhir, Nabi terakhir masuk surga. Di urutan terakhir. Siapa itu? Orang-orang miskin dari umatku dan orang kaya dari umatku yang sama-sama bakal langsung masuk surga, gak pampir di neraka ini. Dua-dua, yang miskin langsung masuk surga, yang kaya juga masuk surga. Maka yang miskin akan masuk ke surga lebih dulu dari orang yang kaya. Kenapa? Saya ingin mengawali nama kita pada kali ini dengan satu kisah dalam sebuah asar. Diriwayatkan, asar ini bukan hadis, kisah para nabi, para sahabat, ucapan dan perbuatan para sahabat. Kan biasanya kalau kita umat Islam mendapat kesempatan ke tanah suci, entah berhaji atau berumrah, maka biasanya kita akan manfaatkan betul kesempatan itu untuk memperbanyak ibadah, juga untuk berdoa. Selama saya membimbing para jemaah, saya perhatikan tidak sedikit saudara-saudara kita yang sebelum pergi ke tanah suci itu sudah dibekali dengan daftar doa yang akan mereka mohonkan selama berada di tanah suci, terutama saat sedang tawaf. Maka menjadi menarik ketika kita baca dalam sebuah asar, ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang selama 7 putaran tawaf, beliau hanya mengulang-ulang satu doa. Dan doanya pun sangat singkat sekali. Allahumma ja'alni minal qalil. Dan itu. Yang artinya, ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Itu aja selama 7 putaran tawaf. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok sedikit. Jadi selesai tawaf, rupanya ada sahabat Rasul yang lain yang memperhatikan. Lalu beliau ditanya, kok Anda ini aneh? Waktu rumah doa di para raja, apa saja yang sekiranya akan membahagiakan dunia akhirat, mereka memegang. Kok Anda cuma mengulang-ulang doa itu, kenapa? Sahabat Rasul yang satu ini kemudian menjawab, saya pernah mendengar langsung dari mulut Rasulullah yang mulia ketika beliau menyampaikan firman Allah di Quran surat Sabah 13. Di mana Allah berfirman di antaranya, wa qalilun min ibadiyas syakur. Betapa sangat sedikit sekali, kata Allah, hamba-hambaku yang mau bersyukur. Bersyukur artinya siap untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah yang menciptakan kehidupan ini untuk kita. Nah, yang begitu itu hanya sedikit. Karena itu hanya sedikit manusia yang bakal masuk surga. Kebanyakan manusia itu akan menjadi penghuni neraka jahanam.
Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Quran surat Al-A'raf 179. Sungguh kata Allah, kami akan campakkan ke dalam neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Jadi baik dari kelompok jin maupun manusia, kebanyakan itu akan jadi penghuni neraka. Yang bakal masuk surga hanya sedikit. Bahkan di Quran surat As-Sajdah ayat 13, Allah juga menyatakan la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajmain. Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam dari jin dan manusia. Yang masuk surga cuma sedikit. Itulah sebabnya saya berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Ini udah dari maharulang dia. Ya. Jadi tema kita pada pagi ini adalah mahulang. Ibu-ibu nggak usah ngahulang, Bu. Insya Allah ibu-ibu yang hadir di sini termasuk yang sedikit. Nah, penting aminah tarik ke hilang. Sudah jadi doa ya. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa hanya sedikit yang bakal masuk surga itu? Walaupun keimanan itu sebuah pilihan. Nanti bisa dibaca di Quran surat Al-Kahfi ayat 29. Allah memberikan kebebasan penuh kepada manusia untuk menentukan pilihan. Jadi takdir dalam hal ini, takdir Allah mutlak berdasarkan 100% pilihan manusia. Pilihannya satu di antara dua. Beriman atau kufur. Jadi manusia hanya diberi pilihan satu di antara dua. Mukmin atau kafir. Sejak generasi manusia pertama sampai dengan saat ini, insya Allah sampai kiamat, yang memilih beriman itu hanya sedikit. Padahal dulu Allah tidak pernah berhenti mengutus para rasul, para nabi, yang jumlahnya kita nggak tahu berapa itu. Sebab sebagiannya lagi kata Allah tidak kami kisahkan dalam Al-Quran. Yang dikisahkan cuma 25. Masing-masing Rasul diberi mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa. Mukjizat Nabi Ibrahim, apa itu? Di antaranya. Api tidak membakar. Nah itu sampai kiamat nggak akan mungkin. Jadi ibu jangan coba-coba pegang api gitu ya. Siapa tahu ini api Nabi Ibrahim, jangan ada. Untuk membuktikan bahwa mereka itu benar Rasul. Ya, tetap saja. Bahkan ada 39 dalam sejarah Nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Bukan hanya saja tidak diterima ajarannya, dibunuh malah Nabi. Sekarang kita ambil contoh Nabi Nuh alaihissalam. Berapa tahun beliau berdakwah? Kata Al-Quran 950 tahun. 950 tahun. Jadi usia beliau itu ya pasti di atas 1000 lah. Dulu ada yang usianya mencapai 2000 tahun. Jadi, dulu panjang-panjang umur manusia. Kalau kita sekarang, saya kira paling tinggi
Kita yang hadir di sini berapa? 300 lah. Ya, paling tinggi 200 ya. 140 kali. 100. Ya, 80 lah. 950 tahun beliau berdakwah, mengajak agar manusia memilih beriman. Dan itu beliau lakukan tiap hari, bahkan pagi dan petang. Inni da'autu qauman lailan wa nahar. 950 tahun. Hasilnya, ketika Allah yang maha mengetahui hati manusia, nggak akan ada lagi orang yang beriman. Maka kata Allah, Nuh, siapkan bahtera. Siapkan. Sudah siap? Kata Allah, masukkan binatang masing-masing sepasang. Gak mungkin semua binatang masuk. Sudah, masukkan orang yang beriman. Berapa yang masuk? 40. Ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 40 pasang. Kalau 40 pasang, 80. 950 tahun hanya bisa mengimankan 80 orang. Bahkan beliau tidak berhasil mengislamkan istrinya dan salah seorang anaknya, Kan'an. Sehingga beliau akan harus menyaksikan dengan perasaan pilu ketika anaknya Kan'an itu menjelang ditenggelamkan oleh Allah bersama orang musyrikin lainnya. Ketika menjerit-jerit. Hanya sedikit yang beriman. Jadi kalau tadi Pak Ketua DKM mengatakan yang Muslim saja cuma 40% yang bisa baca Al-Quran. Nah, itu kenyataan. Nah, sekarang manusia yang hidup di dunia ini sekarang sekitar 7 miliar. Yang mukminnya cuma sekitar 2 miliar. 2 miliar juga itu sudah terhitung aliran-aliran sesat. Karena masing-masing mereka juga menyebut dirinya Muslim. Jadi kalau kita singkirkan dari perhitungan, paling sesana sekitar 1,8 miliar. Itu pun belum tentu mukmin. Karena orang-orang munafik itu secara lahiriah, ucapan, perbuatan, sikapnya sehari-hari seperti mukmin. Jadi sangat sedikit. Lah yang mukmin yang cuman sedikit itu nanti akan diuji lagi oleh Allah. Betul mukmin. Nanti Ibu, Bapak bisa baca di Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan oleh Allah menyatakan kami telah beriman, padahal kata Allah kami belum memberikan ujian dan cobaan untuk menguji benar pengakuan keimanannya itu atau tidak. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh telah kami uji umat sebelum mereka yang mengaku beriman itu. Lewat ujian itu jelaslah kata Allah, siapa yang sodaku, yang benar pengakuan keimanannya, siapa yang kadzibun, yang dusta. Ya, yang namanya ujian itu hanya dua kemungkinan, lulus dan tidak lulus. Maka Bapak dan Ibu sekalian, karena kita memilih beriman, ya, siap-siaplah kita menghadapi ujian. Jadi jangan pernah lagi timbul pikiran dalam pikiran kita, kenapa ya kita orang mukmin ini kok hidupnya susah aja terus. Belum selesai satu musibah, sudah datang musibah yang lain. Sepertinya orang-orang kafir itu rasanya hidupnya lebih enak. Gitu. Kan banyak orang punya pikiran seperti itu.
Ya itu konsekuensi dari kita memilih beriman. Maka kita akan diuji. Orang kafir apa yang mau diuji? Mau diuji tingkat kekafirannya? Ada. Ibarat sekarang mahasiswa, ya, karena dia sudah mendaftar sebagai seorang mahasiswa, maka siap-siaplah. Dia harus menghadapi ujian. Dan itu harus ada persiapan. Kadang-kadang begadang sepanjang malam, ngerjain tugas dosen, harus kuliah. Paling tidak 80-90% harus hadir. Itu pun yang 10% kalau tidak hadir harus jelas alasannya. Sakit harus ada keterangan dari dokter. Belum lagi mikir uang SPP. Lalu jangan pernah kemudian si mahasiswa mengatakan, enak ya itu anak-anak gelandangan itu. Termikir ujian, termikir SPP. Ya mereka tidak terdaftar. Belum pernah kan kita melihat misalnya pihak UGM gitu ya. Kenapa harus UGM ya contohnya? Ini karena perguruan tinggi yang sedang naik daun. Naik daun dalam kekacauan. Ya sudah ITB aja lah. Kita kan nggak pernah melihat pihak ITB lalu datang ke pasar membagi-bagikan soal ujian gitu ke orang-orang yang sedang di pasar. Ayo pada ujian, pada ujian. No, ada. Ujian itu hanya diberikan kepada para mahasiswa yang terdaftar. Bahkan tidak semua mahasiswa itu bisa ikut ujian. Yang terdaftar ya, yang tidak semua yang terdaftar sebagai mahasiswa. Yang bisa ikut ujian itu tadi, yang betul-betul sudah menunjukkan kemahasiswaannya itu sudah kuliah tidak pernah bolos, tugas dosen dikerjakan, SPP dibayar, aturan sekolah dipatuhi. Nah, mereka yang bisa ikut ujian untuk jadi sarjana itu. Kalau cuma terdaftar sebagai mahasiswa kuliah tara, SPP dipakai jajan, itu mah kayak bahan di DO. Jadi orang mukmin yang akan diuji semakin soleh, semakin berat ujiannya. Jadi ada kadang-kadang ungkapan begini, katanya itu orang soleh, kena ustaz, tapi kok hidupnya penuh dengan ujian, musibah, berarti benar jelma soleh. Enaknya itu ustaz, Pak Kiai itu hidupnya tenang, nggak ada masalah. Bawa-bawa lain Kiai. Semakin soleh, semakin berat ujian. Sekarang ibu sudah mulai belajar Al-Quran, sering baca, makin berat kena ujian. Kenapa? Allah makin sayang. Supaya kita makin lulus, naik tingkat terus, supaya bisa masuk surga di kelas yang tinggi, kelas eksekutif. Di surga itu ada 100 kelas, Bu. Mulai dari kelas eksekutif sampai kelas 100. Ibu pilih yang mana? Ya, kalau ingin di kelas eksekutif nanti bersama para nabi, para rasul. Atau di kelas 100. Nah, untuk bisa masuk di kelas eksekutif harus terus ikut ujian gitu. Dan harus lulus. Harus bisa lulus ya, menghadapi ujian. Karenanya surga itu jangan dianggap murah, mahal. Makanya yang bisa masuk surga itu kenapa cuma sedikit. Nanti di rumah coba baca lagi Quran. Ini kebanyakan nggak bawa catatan ya. Mungkin karena daya ingatannya kuat sekali ya. Dari tadi saya menyebut Quran, sekarang nggak ingatan. Apalah semua tadi yang, atau nanti selesai saya ceramah, saya uji ya.
Quran surat Al Imran 142. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Bukan. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Adakah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga? Ini kira-kira pertanyaan atau apa ini? Kalau pertanyaan, masa Allah bertanya pada kita? Ini lebih kepada pernyataan. Jangan pernah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga. Tongger. Nah, ini tongger dari saya ya. Nggak ada di ayat Al-Quran. Jangan pernah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga. Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sampai Allah melihat siapa di antara kalian yang benar-benar bersabar. Yang benar-benar berjihad dan bersabar. Apa artinya ini? Surga hanya milik para mujahid. Yang bukan mujahid, jangan pernah bermimpi bisa masuk surga. Kata siapa? Kata Allah, ini kan ayatnya. Sekarang pertanyaan saya, ibu-ibu semuanya mujahid bukan? Mujahid. Mohon maaf ibu, menurut keyakinan saya, ibu-ibu yang hadir di sini tidak ada seorang pun yang mujahid. Ibu mujahidah. Mujahid mah bapak-bapak, lelaki. Mudah-mudahan ya kita semua mujahid. Kalau emangnya untuk masuk surga kita harus mati di medan perang itu berjihad. Nah, itu kesalahannya. Ketika kita memahami seolah-olah jihad itu hanya perang. Jihad itu didefinisikan oleh para ulama upaya yang sungguh-sungguh untuk berjuang hidup di jalan Allah dengan tidak merasa puas melakukan yang wajib, dia kejar ibadah yang sunnah, tidak puas hanya meninggalkan yang haram, dia tinggalkan yang makruh. Nah itu jihad. Jadi jihad itu pekerjaan kita sehari-hari. Ibu mengurus suami, mendampingi tugas suami, mendidik anak, mengurus rumah tangga. Jihad bukan? Tarik. Jihad itu. Bahkan jihad seorang istri itu di situ. Oh, lihat nanti akan banyak ketemu hadis-hadis Rasulullah SAW. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalat jannah. Siapa saja istri yang meninggal dunia sementara suaminya ridho, ikhlas, ridho, saya jamin kata Rasulullah, istri yang seperti itu pasti masuk surga. Jadi kalau ada seorang wanita meninggal dunia, suaminya ridho, maka istri itu pasti masuk surga kata Rasulullah. Ridho bukannya senang ya. Karena mungkin ada juga suami yang begitu istrinya meninggal, aduh, ridho bisa. Ikhlas bisa. Kunaon teu ti baheula teh. Ah, ieu mah beda deui ridho. Ridho ikhlas karena si istri sudah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dengan sebaik-baiknya. Di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha, apabila seorang istri sholat 5 waktu, saum di bulan Ramadan, ini disebut 2 dari rukun Islam. Lalu dia mampu menjaga kehormatan dirinya dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dengan sebaik-baiknya, kelak di akhirat nanti istri yang seperti itu akan diberi oleh Allah untuk masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan.
Suatu ketika pernah Rasulullah SAW menengok putrinya Fatimah radhiyallahu anha, yang waktu itu sudah menjadi istri Sayyidina Ali. Waktu Rasulullah SAW datang, lihat Fatimah masih duduk di atas sejadah. Padahal matahari sudah mulai tinggi. Lalu Rasulullah bertanya, Fatimah, sejak kapan kamu berzikir? Sejak sholat subuh. Loh, kata Rasulullah. Lalu bagaimana dengan suamimu? Suamimu mungkin perlu sarapan. Dan itu tidak bisa selesai dengan kamu terus berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Beres ya, nasi goreng. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cikopi beres. Beres, tapi oleh asisten rumah tangga. Melayani suami itu wajib hukumnya. Berzikir sunnah. Jangan sampai kamu mengejar yang sunnah malah meninggalkan yang wajib. Andai kata pun demi untuk mengejar yang wajib kamu ingin melakukan yang sunnah, cukuplah kata Rasulullah selesai sholat kamu baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tutup dengan la ilaha illallah. Itu asbabul wurud hadis, sebab timbulnya hadis itu. Segera penuhi kewajibanmu. Setelah dipenuhi kewajiban sebagai seorang istri, suami sudah pergi mencari nafkah, ibu gak ada lagi kegiatan, silakan mau berzikir sampai ribuan kali. Tapi jangan dikira bahwa ibadah itu hanya zikir gitu, hanya sholat. Ibadah itu adalah kehidupan kita sehari-hari per detik. Selama ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan Quran dan hadis. Bagi seorang suami mencari nafkah untuk bisa menafkahi istri, anak-anak, apa bukan ibadah? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan budak hamba saya, satu dinar yang kamu sedekahkan pada fakir miskin, satu dinar yang kamu nafkahkan untuk istri, anak, keluargamu, yang paling besar pahalanya di sisi Allah, satu dinar yang kamu nafkahkan untuk istri, anak, dan keluargamu. Bagi suami juga mencari nafkah, semua hidup kita ini harus bernilai ibadah. Maka surga itu mahal, pantas kalau kemudian di ayat itu diakhiri dengan waya lamas sabirin, sampai Allah melihat siapa di antara kalian yang benar-benar bersabar. Bersabar seperti apa? Nah, silakan baca Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Adakah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga? Jangan pernah mengira bahwa kalian bisa masuk surga. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Sebelum datang menimpa kalian apa yang pernah menimpa umat sebelum kalian. Masathumul ba'sa wad darra. Mereka ditimpa dengan berbagai musibah, cobaan. Dan itu bukan hanya sekali dua kali. Wazulzilu. Nah, ini ada kata zulzilu. Ingat ada Quran satu surah namanya surah apa? Az-Zalzalah. Hebat ini belajar ini sudah hafal Quran. Hafal judul Quran. Az-Zalzalah. Maksudnya apa? Goncangan yang bertubi-tubi menjelang kiamat gitu ya. Pada saat kiamat lah. Artinya musibah yang datang secara bertubi-tubi, belum selesai musibah yang satu, sudah datang musibah berikutnya itu. Sampai begitu luar biasa musibah datang bertubi-tubi, umat dan Rasulullah sampai mengatakan, "Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu akan tiba?" Tidak mungkin umat yang dibina Rasul sampai menyatakan itu, kecuali
hampir saja mereka tidak tahan menghadapi ujian dan cobaan itu. Jangan pernah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga sebelum datang ujian dan cobaan. Sayangnya kita kadang-kadang mengira yang namanya ujian itu kalau seorang jatuh miskin, sakit. Ya. Begitu ada orang jatuh miskin, datang orang bertakziah, nengok gitu kan. Lalu menghibur, sing sabar. Ini ujian dari Allah. Ada orang sakit, lalu kita besuk, sing sabar. Ini ujian dari Allah. Ya memang betul ujian. Tapi ujian itu bukan hanya kemiskinan, kekayaan itu ujian. Sehat itu ujian. Tapi belum pernah rasanya kita mendengar gitu ada orang usahanya sukses, kaya, lalu orang berdatangan sampai meluk-meluk, nangis, sing sabar. Ini ujian. Kita seorang tiba-tiba diangkat jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden, lalu orang berdatangan itu mengucapkan sing sabar, ini musibah. Belum pernah. Padahal berat mana ujian orang kaya dengan orang miskin? Orang miskin apa ujiannya kalau ingin lulus? Sabar. Sabar terus sare. Nggak sare lah tong mikir naon, mikir maksiat. Di mana maksiat teu make duit? Karena boro-boro maksiat keur dahar we geus hese. Geus sare lah. Lulus gitu. Yang berat itu ujian orang kaya. Dengan kekayaan itu apa maksiat yang tidak bisa dibeli? Konon katanya tinggal muter nomor tertentu, angkat, tolong dikirim model gitu. Cenah bu, ya mah, hari simpatian pengalaman, mau nauzubillah, cenah cek batur gitu. Berat mana ujian orang kaya, orang-orang sehat dengan orang sakit? Ya dua anaknya berat memang. Kalau orang sakit itu kalau mau lulus harus bagaimana? Sabar, sabar. Terus gitu, sare. Sare wela. Rek mikiran naon boro-boro kepikiran maksiat kergering mah. Oh, ibu, bapak sekarang pergi nengok orang sakit di rumah sakit. Tanya misalnya, kalau dia bapak-bapak, kumaha suster dia garelis, boro-boro hati kan. Ya, kergering itu infus di mana-mana boro-boro pikiran perkara itu. Manusia terkaya, ya, manusia yang terkaya, yang tidak mungkin bisa ada yang menandinginya. Karena itulah doa beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berikan saya kekuasaan dan kekayaan yang tidak akan pernah kau berikan kepada manusia setelah saya. Itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Saya baca di dalam hadis, Nabi Muhammad, kata Rasulullah, saya adalah Nabi terakhir. Tapi nanti di akhirat Allah akan memuliakan saya. Saya menjadi Nabi pertama sekaligus manusia pertama yang akan memasuki surga. Disusul oleh nabi-nabi berikutnya. Di paling akhir, Nabi terakhir masuk surga. Di urutan terakhir. Siapa itu? Nabi Sulaiman. Kunaon pambeungharna. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, yadkhulul fuqara min ummati qabla aghniyaihim binisfi yaumin. Orang-orang miskin dari umatku dan orang kaya dari umatku yang sama-sama bakal langsung masuk surga, gak pampir di neraka ini. Dua-dua yang miskin langsung masuk surga, yang kaya juga masuk surga.
maka yang miskin akan masuk ke surga lebih dulu dari orang yang kaya. Kenapa? Ya, tidak banyak hisab. Itu dihisab misalnya, kata kata malaikat itu rezeki dari Allah, kalau salilah hirup dipakai naon wae. Naon malaikat saya di tangan menang saeutik. Jadi laporan keuangan itu nganti nu lembar. Periksa, so masuk. Terbayang itu orang-orang yang kaya berapa jilid. Buka kata mereka jilid 21 halaman 876. Harita poe Kemis tanggal sakitu pemasukan sakitu. Nu halalna sabaraha persen, nu haramna sabaraha persen, terus dipakai naon wae. Iya panjang itu. Makanya kalau saya di dunia melihat ada orang kaya nyeletuk, kita melihat orang miskin, karunya ya, terjemah miskin dan ribu itu hirupna. Jangan-jangan di akhirat terbalik. Nu miskin geus asup ka sorga. Nu beunghar masuk ke neraka terus dihisab gitu. Giliran orang miskin nyeletuk. Karunya teh eta jalma beunghar we ribu gitu. Terus itu kan nanya di kabaturna dari sarua di sorga geus asup can setan. Berapa jaraknya antara yang kaya dan yang miskin itu? Nisfi yaumin, setengah poe. Atau terilah setengah poe mah. Tapi begitu ada seorang bertanya pada Rasulullah, setengah hari ukuran dunia, ukuran akhirat Rasulullah. Ukuran akhirat, kata Rasulullah, kalau diukur dengan ukuran dunia, khamsatu mi'ati amin, 500 tahun. 500 tahun, nubung harta karek bercukul. Lalu disambut oleh yang miskin itu. Di mana wahai itu? Urang mah cenah geus dahar ieu geus ieu sorga itu. Ieu ka mana wae atuh. Nah, maka sekarang pertanyaan saya, Ibu pilih mana? Mending beunghar, mending miskin? Oh, pilih beunghar, pilih miskin? Ini cukup teh kudu jelas cukup teh. Ari mah cukup bumi hiji, mobil tilu, cukup sakit lah. Mending mana, Bu? Mendingan terserah Allah. Allah yang akan menentukan soal ujian kita. Kalau Allah uji kita dengan kekayaan, alhamdulillah. Sangat mungkin menurut Allah kita nggak akan kuat kalau diuji dengan kemiskinan. Kadal fakru yakuna kufran, kata Sayyidina Ali. Kadang-kadang kemiskinan itu bisa membuat seorang menjadi kufur. Ya. Kadang-kadang kaya bisa membuat orang jadi lupa diri, kufur lagi kepada Allah. Jadi serahkanlah kepada Allah untuk menentukan soal ujian. Allah Maha Bijaksana. Jadi kalau kita diuji dengan kemiskinan, hadapilah itu. Mudah-mudahan kita lulus. Itu mungkin yang terbaik gitu, yang Allah pilihkan untuk kita. Kalau diuji dengan kekayaan, ya alhamdulillah. Kalau bisa kita pertanggungjawabkan, betul orang yang kaya itu masuknya ke surga belakangan. Cuman kalau dia bisa mempertanggungjawabkan kekayaannya, kelasnya kelas eksekutif. Dengan kekayaan dia bangun masjid, ada rumah di surga. Dengan kekayaan dia bagi-bagi mushaf pada ibu-ibu, nggak tahu siapa itu. Itu sudah enak itu orang kaya. Kalau dia betul-betul lulus menghadapi ujian kekayaan. Nah, ada ujian lagi yang satu. Lihat di 208 Al-Baqarah. Pada orang-orang yang memilih beriman, Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu
udkhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara apa? Secara totalitas, ulah setengah-setengah. Kenapa? Yang nanti bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat bukan hanya sebatas sholat, zakat, saum, haji, tapi seluruh kehidupan kita per detik. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Jadi bukan hanya sebatas sholat, zakat, saum, haji, seluruh kehidupan kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu harus sesuai dengan aturan Allah, Al-Quran dan hadis. Makanya Al-Quran ini harus terus kita baca, harus kita pahami dan kita jalankan. Karena memang Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi hudan lil muttaqin. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apalah hari awal-awal Al-Baqarah ayat. Atau di Al-Baqarah 185 hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal tuh arah hebat ya ini. Jadi itulah sebabnya Allah menurunkan 6.600 berapa? Isi Al-Quran berapa ayat? 6.632 betul. 6.696 betul. Kok bisa dua-duanya betul? Ada yang hilang? Tidak ada. Jangankan satu ayat, satu huruf pun tidak ada yang hilang. Cuman beda dalam pemenggalan. Ada yang sepanjang itu waktu disusun itu dianggap satu ayat. Ada yang dijadikan 2 ayat. 6.666 ayat Al-Quran itu sebagian dari ayat itu dijelaskan lagi oleh kurang lebih 5.000 hadis. Loh, kenapa harus 6.666 ayat lalu ada sekian ribu hadis? Karena yang mau diatur dari kehidupan orang yang memilih beriman itu bukan hanya sebatas sholat, zakat, saum, haji saja. Seluruh kehidupan dia per detik. Yang nanti bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat bukan hanya sekedar sholat, zakat, saum, haji, tapi seluruh kehidupan dia. Sehingga yang rajin sholat, rajin saum, bahkan mungkin banyak bersedekah, seperti di zaman Rasulullah ada seorang wanita yang terkenal seperti itu, kata Rasulullah, ahli neraka. Dan ketika ditanya apa sebabnya masuk neraka, tuzi jiraniha bilisaniha, dia suka menyakiti hati tetangganya karena lidah. Sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, lidahnya tidak islami. Sholat, tapi nanti selesai sholat, ayo memfitnah orang misalnya, menggunjing orang, masuk neraka. Maka Al-Quran yang Ibu pelajari selama ini harusnya kita baca, kita fahami, segera kita jalankan dalam kehidupan. Bangun tidur, siapa yang paling pertama kita ingat? Jujur ya, siapa yang paling pertama kita ingat begitu bangun tidur? Ya, apa di mana gitu? Kacamata itu. Hebat ibu-ibu di sini pada jujur-jujur itu. Harusnya siapa yang paling pertama kita ingat? Allah. Begitu bangun tidur kita langsung mengucapkan, langsung berhubungan kita dengan Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Langsung kita berhubungan dengan Allah. Masuk kamar mandi atau WC. Kaki mana duluan? Kiri. Apa yang dibaca? Allahumma inni a'udzubika minal. Selama di WC ada nggak aturannya? Ada.
Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Kalau diperiksa WC di rumah kita, sudah betul nggak arahnya? Lama di WC, jangan ngobrol, kamu nyanyi, dan memang lain tempat nyanyi. Apalagi berzikir, ibu baca Quran, jangan baca di WC. Ayo ngapalkan Quran di WC. Keluar dari WC, kaki mana duluan? Apa yang dibaca? Ghufranak atau alhamdulillahillazi azhaba anil adza. Kada ulah pahili dengan alhamdulillahillazi at'amana wa saqana. Ari saya dahar naon tadi di WC. Udah gitu sarapan kita. Ada aturan di situ? Ada. Tidak semua yang ada di bumi ini halal untuk kita makan. Kebanyakan halal, tapi ada yang diharamkan. Ada yang haram zatnya, tapi itu nggak banyak. Bangkai, darah, terus apa lagi? Daging babi, segala binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Nanti ada dalam hadis yang bercakar bertaring, yang dengan cakar taringnya memangsa binatang lain, termasuk binatang buas, yang menjijikan, yang hidup di antara dua alam, itu jadi perdebatan dengan para ulama makruh atau haram. Tapi insya Allah yang halal jauh lebih banyak. Daging ayam halal halal. Halal, lamun urang. Lamun hayam nu tatangga, hayam nu tatangga masuk ke pekarangan rumah, lalu kita bukakan pintu, masuk ke iman, kebenaran ke nyepong peso, terus kapencit, terus kagoreng dagingnya, terus kadahar, halal haram, haram. Zatnya halal, cara memperolehnya haram. Semua yang cara memperolehnya dengan cara yang haram, haram. Nah, hayam tetangga di mana? Ya menang beli di pasar, betul, beli di pasar. Tapi uang untuk membelinya dari mana? Kan hasil korupsi, haram. Daging ayam itu masuk ke dalam perut. Semua ini ibadah. Maka pernah ada seorang yang miskin datang menemui Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan, Rasulullah, betapa enaknya orang kaya. Tadi bangun masjid, sudah punya rumah di surga. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Mereka banyak beramal. Saya yang miskin, apa yang bisa saya lakukan? Apa jawab Rasulullah SAW? Bukankah sudah Allah berikan kepada kalian masing-masing kesempatan untuk bersedekah? Membaca subhanallah sedekah, membaca alhamdulillah sedekah, Allahu akbar sedekah, la ilaha illallah sedekah, mengajak orang kepada kebaikan sedekah, mencegah orang dari kemungkaran sedekah, kata Rasulullah. Perbanyaklah kita membaca itu. Ya tapi kan orang kaya juga sarua dibaca. Ya itulah Allah Maha tahu, biasanya orang kaya sibuk eta hitungan. Nah, itu jadi orang miskin mungkin nggak sesibuk itu hitungan duit itu, jadi banyak bersedekah itu, banyak berzikir. Dan yang menarik bagi para sahabat ketika Rasul mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Nah, gimana saya membahasakannya? Maaf ya, pada alat kelaminmu itu ada sedekah. Nah, ini yang jadi menarik bagi para sahabat. Lalu mereka bertanya, apakah dengan demikian ketika seseorang memenuhi hawa nafsu syahwatnya, berarti dia akan dapat pahala? Apa jawaban Rasulullah? Bagaimana pandangan kalian? Andai kata dia memenuhi syahwatnya itu di jalan yang tidak benar, berzina, apakah dia tidak berdosa? Berdosa, kata para sahabat.
Nah sebaliknya, ketika dia penuhi syahwatnya itu di jalan Allah, jadi ibadah. Melakukan hubungan suami istri itu ibadah. Jadi apa yang bukan ibadah? Saya pernah baca satu buku, cuman waktu itu belum saya teliti hadisnya. Saya nggak tahu bukunya kemana deh. Saya baca itu Rasulullah katanya sebelum melakukan hubungan dengan istrinya, beliau ambil air wudhu dulu. Wudhu, lalu kemudian sholat sunnah, baru beliau berhubungan. Saya nggak tahu ini hadisnya sahih atau tidak, belum saya telusuri. Tapi pernah saya menyampaikan ini, ada yang nyeletuk, Pak. Pak. Boro-boro, wudhu lah, sholat lah, kaburu kemana? Ya paling tidak saya bilang ada yang hadis sahih itu. Rasulullah membaca apa? Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan. Itu arah rapal henteu. Jadi salila ieu teh kumaha tuh? Ini gimana pada KM nih? Coba lihat ya, luar biasanya Allah ya. Hubungan suami istri, Bapak Ibu sekalian. Ini kalau ada dokter hadir, kalau saya salah tolong diluruskan. Saya baca itu, ketika seorang suami melakukan hubungan dengan istri, sperma yang dikirim oleh suami ke dalam rahim istri itu berkisar antara 3 sampai dengan 5 ml. Sedetik sebenarnya antara 3-5 ml. Ini untuk suami yang masih muda-muda. 5 ml dari geus lansia. Ari samili. Lagi selamat ayat kene. Yang masih muda. Masing-masing per mililiter itu mengandung kurang lebih 70 juta calon. Jadi kalau 5 mililiter berarti sekali kiriman itu mengandung 350 juta calon taruna. Hampir 2 kali jumlah penduduk Indonesia. 1 kali kiriman. Luar biasa ya Allah. Yang harus banyak bersyukur tuh ibu-ibu. Bersyukur pada Allah. Bayangkan ibu kalau 350 juta jadi semua. Maka ibu akan mengandung anak kembar 350 juta. Oh. Kumaha. Lahirkan satu. Dan karek sakit itu maut. Paling yang jadi itu 1. Ketika 1 calon sudah masuk ke dalam rahim, maka yang lain tidak ada yang berani mendekati rahim. Kalau ada yang berani nekat mendekati, dibunuh oleh rahim itu. Sehingga kalaupun lolos 2, kembar 2 udah jarang. Apalagi kembar 3, 4, 5 bisa tuh TV terlalu jarang. Jadi Bapak Ibu, dari satu sisi kita bersyukur ternyata kita ini terpilih dari 350 juta calon, menyisihkan 249.999.999 saudara-saudara kita. Pertanyaannya sekarang, apakah kita yang terbaik? Siapa yang menentukan 1 dari 350 juta itu? Suami, istri, boro-boro. Suami mangan ngirim, istri narima kiriman, sarare we. Sarare dua geus ngirim, hiji narima kiriman sarare. Boro-boro menentukan 1 yang jadi. Maka
Luar biasa kalau Allah mengajarkan. Cobalah ketika mau mengirim itu baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jika Engkau takdirkan hubungan kami berdua sekarang ini jadi seorang anak, tolong Allah dari sejak pertama pilihkan yang terbaik dari 350 juta itu. Dan kemudian lindungi dari pengaruh setan pada kami dan kepada anak ini, calon anak ini. Oh, dari awal pertemuan kita sudah mohon perlindungan pada Allah. Tolong ini diajarkan pada anak-anak kita ya, kalau dulu kita lupa.